Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner produknya HP ya. Serinya 5590, orderan buat Arianti ya, Arianti Rahmania. Ini untuk pengiriman ke Serang ya, Serang Banten. Oke, masih dekat lah istilahnya ya, bukan luar pulau. Ini kita juga bisa pengiriman luar pulau selama kurirnya siap nganterin ya. Oke, saya tes dulu nantinya. Ini di ADF. ADF ini automatic document feeder, dia bisa scan folio maksimum, folio color duplex ya. Tapi untuk di bawahnya ini dia hanya sampai letter, atau sering digunakan A4 ya, A4 ya untuk ukurannya. Baik, saya akan tes dulu. Di sini saya gunakan size-nya A4. Saya scan beberapa dokumen ya. Nanti kita lihat ada berapa dokumen yang nantinya saya scan ya. Saya tinggal taruh aja di sini. Di sini saya tes untuk hasilnya ya. Untuk penempatannya Anda disesuaikan aja. Kalau sekiranya terbalik, Anda tinggal balik aja untuk dokumennya ya. Misalkan saya naruhnya seperti ini ya, seperti ini. Ternyata terbalik, Anda tinggal putar aja seperti ini. Jadi in-nya yang ini ya, masuknya yang ini gitu. Oke. Karena saya tes beberapa scanner ya, jadi saya liatin untuk hasil scan-nya saja. Baik, di sini saya sudah siapkan aplikasinya. Saya pakai aplikasinya Puiscan. Dan untuk settingannya, nah ini untuk unitnya, pastikan Anda sudah menginstalnya sehingga terbaca di aplikasinya seperti ini. Dokumen feeder saya pilih, ada juga duplex ya. Ini bisa duplex. Kenapa saya ambilnya simplex atau satu sisi? Karena lampunya cuma ada satu ya. Jadi dia bolak-balik dengan lampu yang sama. Oke, jadi saya ambilnya yang simplex. Minta tolong dikecilin. Untuk ukurannya, di sini saya menggunakan A4 dan bit per pixel di sini maksimum sampai 64 bit ya. Jadi saya pakai 24 aja. Untuk DPI di sini saya pakai 150, maksimum di 600 ya. Dan karena saya mau scan banyak ya, jadi saya pakainya yang multiple page. Jadi ini saya satuin dalam satu file ya. Saya kumpulkan dalam satu file. Kalau misalkan Anda mau pisahin satu-satu, Anda tinggal lepas aja multi page yang ini ya. Oke, untuk DPI saya gunakan di 300. Untuk cropping, filter, color di sini saya nggak setting, yang intinya dia default. Nah, seperti ini Anda misalkan setting, ini defaultnya seperti ini. Terus Anda jadi aneh gitu untuk hasilnya, Anda tinggal klik aja default option di sini ya. Untuk di output, nah di sini saya untuk penyimpanannya saya taruh di picture ya. Anda bisa bikin folder juga di sini, silakan. Nanti diselect untuk foldernya. Nah, ini untuk namanya. Jadi di outputnya ini Anda tinggal mau taruh di mana, atas nama filenya apa, dengan formatnya apa, gitu ya. Oke, di sini saya kasih dulu untuk namanya Arianti Rahmania. Oke, di sini saya sudah kasih nama dengan format PDF. Saya langsung scan. Nanti di sini ada preview, dia satu persatu di preview. Nanti setelahnya dia saving ya. Dia akan narik dokumen satu persatu seperti ini. Nah, setelah muncul satu lembar, nanti saya kasih lihat untuk proses scanningnya yang di ADF ini ya. Nah, seperti ini, dan nanti dia akan memperlihatkan satu persatu untuk dokumennya ya. Oke, ini saya kasih lihat aja untuk proses scanningnya. Nah, dia scan dari atas ke bawah, dia ngeflip ya. Jadi untuk ukuran dokumen yang tebal, ya itu agak susah. Kalau misalkan Anda gunakan dokumen yang tebal ya, Anda bisa gunakan di bawah kalau ukuran A4 ya.
A4 ini Anda gunakan bisa untuk dokumen yang sobek-sobek begitu, atau dilaminating, atau ukuran tebal. Anda bisa gunakan di bagian, kalau bahasa HP-nya itu glasses ya, atau flatbed ya. Oke, Anda bisa gunakan di sini. Buat Anda yang ukurannya A3, nah kayak ini nih. ScanSnap SV600 saya udah punya. Kalau misalkan mau di order boleh ya. Ini buat A3 bisa, A4 bisa, paling kecil kartu nama bisa deh. Cuma digeletakin aja dokumennya, jadi Anda bisa scan. Nah, ini udah selesai. Udah selesai ya. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda tinggal save aja. Di sini Anda save. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dokumen ada beberapa. Tuh, Anda bisa lihat ya. Ada beberapa dokumen ya. Oke, kita klik save di sini. Karena saya savingnya di picture, nah di sini lagi saving dia. Nah, di sini saya turunin dulu ya untuk hasil scan-nya. Oke, coba kita rotate ini. Coba saya besarkan, dan ini untuk hasil scan-nya, tulisannya seperti ini. Kita scroll, coba kita rotate. Ini karena ini landscape ya. Landscape. Ini saya rotate dulu. Nah, seperti ini ya. Ini untuk tulisannya. Jelas. Ini kalau misalkan pengen tambah jelas, Anda bisa atur di sini. Di line art ya. Di line art ini akan tambah bright nantinya. Ini saya pakainya color photo ya. Nanti kita coba yang flatbed ya. Kita lihat hasilnya yang tadi. Oke, ini yang tadi hasilnya ya. Saya scroll ke bawah, ini ada beberapa tulisan. Nah, ini hasil yang line art. Ini saya pakai line art, dan ini hasil yang color photo ya. Ini ada dua opsi. Ada beberapa sih. Anda bisa gunakan, Anda tinggal explore saja untuk penggunaannya ya. Nah, seperti ini. Oke, coba saya rotate. Oke, ini juga yang lainnya. Oh, ada garis kuning ya, kemungkinan ini debu sebentar. Saya coba cek dulu ya. Biasanya debu ini aja, satu aja. Kalau di ADF dia akan berbentuknya garis ya. Coba saya masukin satu dokumen yang banyak tulisannya aja ya, yang biar enak kita ngelihat hasil teksnya seperti apa gitu ya. Ya, untuk paper guide-nya ini jangan terlalu longgar ya. Ini dipasin, jangan terlalu seret juga. Pastikan dia bisa jalan seperti ini. Ini saya akan coba satu lembar lagi karena buat mastiin ini tidak bergaris ya. Oke, ini di multi. Untuk namanya di sini saya ubah dulu ya, tambahin di sini untuk bedain aja. Saya kasih angka 2 gitu ya. Saya klik scan. Ini buat bedain aja bahwa tadi itu bergaris, ini sekarang tidak bergaris ya. Saya tambahkan 3 lembar. Kadang pada saat kita naruh, kita nggak tahu ada debu nempel di situ ya kan. Kebawa sama apa namanya, sama kertasnya yang kita taruh. Terus dia nempel di kacanya. Nah, itu nanti akan kenanya garis, walaupun satu titik gitu ya. Satu debu aja dapatnya garis vertikal ya. Nah, di sini kita nampak bagus nggak ada garis yang kuning tadi ya. Tadi ada garis kuning di sini nih.
Nah, ini kalau sudah, saya klik save aja di sini. Oke. Ini 2 ya. Nah, coba kita lihat yang ini ya. Coba saya besarkan. Terus kita rotate. Nah, di sini kan aman ya. Aman, di sini tidak ada garis. Nah, ini juga garis yang lain. Oke. Oke, teman-teman. Kita akan tes lagi ya. Kenapa di sini tadi ada warna kuning garis ya? Jadi ini QC yang rada-rada panjang ya, karena harus memastikan bahwa unitnya ini harus benar-benar bagus ya yang saya kirim. Jangan sampai nanti customer komplain, kenapa kok hasilnya bergaris? Nah, itu yang penting ya. Coba saya tes lagi. Walaupun di sana nggak kelihatan ya, tapi di sini saya secara tidak langsung saya berhadapan sama customer nantinya ya. Oke. Saya tes lagi. Ini dengan settingan yang sama ya. Ini dengan settingan yang sama. Yang tadi saya hapus-hapusin dulu biar nggak ngerecokin untuk hasil scan-nya. Nah, tadi tuh di sini dia ada warna kuning ya. Warna kuning. Oh, harusnya jangan dihapus ya buat perbandingan. Buat perbandingan. Tapi sebelumnya Anda bisa nanti pundurin lagi ya untuk hasil scan-nya, videonya. Nanti ada before after-nya. Saya coba scan 3 dokumen saja buat mastiin ya. Sebetulnya sepele untuk kendalanya tuh sepele, cuma debu aja gitu. Cuma ngepasinya ini debunya di sebelah mana posisinya gitu aja ya. Ini untuk outputnya saya masih sama, kasih 3 aja ya. Adyanti Rahmania 3. Ini saya kasih aja nggak apa-apa untuk bedain aja hasil scan-nya. Nah, ini hasil scan-nya. Saya pakai medianya di sini color photo ya. Kalau misalkan kita line art, nah nanti brightnya seperti ini ya. Ini tadi saya pakai color photo. Picture. Tadi saya taruh di picture. Rahmania 3 ya. Nah, ini dia untuk hasil scan-nya. Yang tadi itu kalau misalkan saya besarkan, di sini ada garis kuning ini. Ada garis kuning, coba saya kasih vertikal ya supaya tadi itu ada garis kuning ke sini secara vertikal ya. Ini totalnya barusan saya ada 6 lembar. Ini udah aman ya. Untuk hasil scan-nya aman. Ini sengaja saya kasih yang polos juga. Oke, saya lanjutkan di flatbed-nya. Saya kembali ke aplikasinya. Untuk settingan flatbed ya. Ini dokumen feeder kita tinggal ubah aja di sini. Nah, untuk di flatbed saya kasih resolusi ini media size-nya saya kasih 4 dulu ya. Terus color photo bit per pixel 24 saya kasih. Untuk resolusinya saya kasih DPI di angka 300 DPI ya. Termasuk juga untuk cropping filter color ini default. Yang 3 ini default. Di output baru saya kasih nama. Ini JPEG ya. Saya ubah dulu namanya. Saya pastekan di sini. Saya akan coba review sebentar. Dokumennya saya masukin dulu. Dokumennya yang ini. Dokumennya yang ini ya, satu yang paling depan. A4 saya taruh di sini. Di sudut kanan bawah. Kita tutup. Kita masuk lagi di aplikasinya. Saya preview dulu.
Ini size-nya udah bener ya, A4 nih. A4, saya kasih preview dulu. Ini proses previewnya. Opsional ya, untuk preview Anda bisa gunakan ataupun tidak. Soalnya kalau misalkan Anda scan banyak, nanti akan memperlambat kinerjanya. Nah, ini auto color foto. Anda bisa ubah di sini untuk medianya. Misalkan saya pakai line art, ini lebih bright ya. Oke, kalau sudah, saya klik scan. Dan ini hasil scan-nya. Oh, ini formatnya JPEG ya, pantasan langsung tampil. Ini outputnya. Nah, di sini dia kan JPEG, kita lepas dulu. Kita ubah ke PDF ya, ke PDF. Nah, ini Rahmania 3 4 saya tambahkan ya. Saya langsung scan supaya ada perbedaannya ya. Untuk kelengkapan di unit ini nanti saya kasih adaptor, terus juga kabel data ya. Driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode. Oke, ini dia hasilnya. Saya besarkan seperti ini. Kita rotate. Seperti ini, cakep ya. Hasilnya jelas, kontrasnya dapat, tidak ngeblur untuk hasilnya. Driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode seperti ini. Kenapa saya kasih ini? Karena kalau misalkan berbentuk CD, ada beberapa mungkin yang menggunakan laptop tapi nggak ada CD-ROM untuk saat ini ya. Jadi saya kasih ini, ketentuannya ada di bawah. Kalau masih bingung, Anda bisa kontak di nomor WhatsApp di sini ya. Itu aja untuk hasil tesnya. Ada CN juga yang harus saya kasih lihat untuk memastikan bahwa ini CN-nya untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim. Sekian, terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum.